Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan selamat sore ya teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips mempersiapkan indukan yang akan melahirkan ataupun yang sudah mendekati HPL. Nah, sebelumnya untuk teman-teman yang baru gabung ataupun belum subscribe, saya harapkan bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya setiap kali saya mengupload video baru bisa cepat kalian temukan ya. Dan mohon maaf sekali karena di sini sedang hujan lebat, jadi suaranya agak terganggu dengan suara hujan ya. Nah, semoga bisa fokus dengan penjelasan saya dan tidak terganggu dengan suara hujannya ya. Nah, untuk mempersiapkan indukan yang hampir mendekati HPL itu ada beberapa cara ya ataupun beberapa trik yang biasa saya lakukan. Jadi biasanya saya merawat indukan itu jangan sampai mendekati HPL itu indukan sakit ataupun stres ya. Jadi supaya nanti ketika indukan itu melahirkan itu tetap merawat anaknya, terus tetap mencabuti bulu untuk membuat sarang ya. Nah, jadi indukan-indukan yang hampir mendekati HPL itu harus mendapatkan perawatan ataupun perhatian yang lebih ya. Jangan sampai kita membiarkan indukan, dan lebih tepatnya lagi kita harus lebih dekat dengan indukan. Contohnya seperti ini, kita harus lebih sering memegang indukan ya, ataupun kalau istilah Jawanya itu dielus. Nah, dielus supaya itu indukan tetap nyaman kalau kita dekati ya. Tapi kalau misalkan indukan tidak sering kita pegang seperti ini tuh indukan akan cenderung agresif. Nah, itu yang bisa menyebabkan indukan gampang stres ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pendekatan pada indukan supaya indukan tetap nyaman dengan kita. Nah, seperti ini salah satu contohnya ya. Itu dilakukan setiap hari menjelang hari perkiraan lahir atau HPL ya. Dan terus lagi adalah untuk pakan. Pakan biasanya kalau indukan yang pasca melahirkan itu nafsu makannya cenderung berkurang ya. Jadi untuk pakan jangan terlalu diberikan berlebih ataupun kita kurangi sedikit ya. Nah, itu akan membuat indukan itu lebih nyaman lagi, karena biasanya indukan diberikan pakan banyak tapi itu akan sisa. Nah, sisanya itu biasanya akan dimakan oleh hewan-hewan liar ya yang masuk ke dalam kandang, itu akan mengganggu indukan ya. Jadi sebisa mungkin berikan pakan yang porsinya lebih sedikit lagi, karena biasanya itu 5 hari menjelang HPL indukan itu kondisinya ataupun nafsu makannya cenderung berkurang tapi tidak hilang ya nafsu makannya. Kalau nafsu makannya hilang itu berarti indukan sakit ya, tapi kalau berkurang itu berarti indukan itu sudah mendekati HPL. Nah, itu ya jangan khawatir. Nah, ini lihat ya, sudah hamil besar. Ini perkiraan HPL itu sudah dekat, sudah sekitar 2 harian lagi nih, 2 harian atau 3 hari ini ya. Nah, biasanya kalau indukan yang sedang hamil itu kalau kita pegang itu agresif ya. Cuma kalau biasanya sering kita pegang seperti ini itu akan jinak gitu. Jadi tidak terlalu agresif, karena kalau indukan gampang agresif ataupun gampang terganggu itu bisa mengakibatkan indukan stres. Dan selanjutnya adalah persiapan sarang ataupun kotak untuk lahiran ya, ataupun kotak untuk melahirkan. Nah, biasanya berapa sih ataupun berapa hari sih sebelum melahirkan kotak diberikan. Jadi lebih gampangnya ataupun lebih amannya itu berikan kotak sebelum melahirkan itu 2 atau 3 hari menjelang HPL ya. Kenapa harus 2 atau 3 hari? Biasanya kotak akan, kalau terlalu lama ya diberikan 1 minggu ataupun lebih itu, nanti kotaknya malah kotor ya, malah nanti kelinci buang
airnya di kotak. Nah itu nanti misalkan kayak sudah mendekati HPL, kotaknya itu sudah kotor gitu, jadi tidak sehat untuk anakan kelinci. Nah terus bisa lagi kotaknya itu bisa dimakan ataupun digigit kelinci, makanya kotaknya gampang rusak. Nah itu ya, lebih amannya itu 2 atau 3 hari sebelum HPL. Nah 2 atau 3 hari sebelum HPL itu lebih aman karena kelinci sudah harus ataupun biasanya sudah langsung membuat sarang. Nah jangan lupa untuk persiapan kotak ataupun membuat sarang itu kita berikan rumput yang sudah kering ya. Bisa rumput basah seperti ini bisa, cuma nanti kasihan anakannya ya kedinginan karena ini rumputnya rumput basah gitu kan. Bisa mungkin berikan rumput yang sudah kering ataupun jerami ya, jerami yang sudah kering. Nah itu bisa, itu untuk menghangatkan anakan nanti setelah melahirkan. Nah di samping indukan juga merontokkan bulunya. Nah terus di sini ada indukan yang hampir mendekati HPL ya, ini sudah sekitar 2 harian lagi mendekati HPL. Nah ini akan saya berikan kotaknya, ini adalah kotaknya, kontak untuk melahirkan ya. Nah ini, nah sebisa mungkin kotak yang sudah siap ini harus kita bersihkan dulu ya, jangan kotak kotor kita berikan itu, jangan. Nah ini ya, ini akan kita masukkan ke dalam kandang dulu. Nah biasanya itu kalau kotak baru dimasukkan ke kandang, kelinci itu akan beradaptasi dengan kotak ya. Biasanya mengendus-endus terus masuk ke dalam kotak gitu. Jadi itu naluri alamiah kelinci ya. Nah terus seperti itu, cukup gampang, cukup simpel ya. Dan jangan lupa kelinci yang hampir mendekati HPL itu ketika nafsu makannya berkurang juga energinya juga berkurang ya. Jadi kenapa kelinci yang mendekati HPL itu cenderung malas-malasan, karena energinya juga berkurang. Dan untuk mempersiapkan kelahiran, untuk mempersiapkan kelahiran supaya energinya tetap terjaga ataupun staminanya tetap ada, itu kita berikan minuman ya. Minumannya gampang ya, pakai madu ataupun pakai gula merah itu untuk menjaga stamina kelinci, karena biar tidak gampang lemas ya, itu akan tetap terjaga staminanya ya. Itu biasanya saya berikan 2 hari sekali, bisa setiap hari juga bisa, tapi itu untuk menjelang HPL ya. Kalau indukan yang sedang hamil itu kita berikan minuman yang cenderung manis-manis, itu kasihannya nanti ketika melahirkan ya, karena anakannya akan pasti posturnya akan besar-besar banget, karena minuman manis itu bisa mengembangkan anakan di dalam rahim ya. Jadi minumannya cukup, kalau untuk awal hamil itu cukup 5 atau 6 hari sekali itu untuk minuman-minuman yang berasa manis gitu. Tapi kalau untuk mendekati HPL itu kan untuk berjaga-jaga ya, 2 hari sekali cukup. Nah itu ya. Nah ini berhubung saya belum ngambil rumput buat sarang ya, rumput keringnya itu untuk kemungkinan besok aja karena ini sudah sore ya. Mungkin itu cukup, sekian dulu tips dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya video-video yang saya bagikan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.